Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama melanjutkan keistiqomahan kita mempelajari dan membahas hadis Nabi Muhammad SAW dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang saat ini kita sudah memasuki hadis ke 38 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas Arba'in di 38 yang bertemakan memusuhi kekasih Allah. Nah, ini tema yang membahas tentang memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca hadis ke-38 ini, dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'altani la'utiyannah wa la in ista'adani la'u'idhannah." Rawahu al-Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini yang akan kita bahas ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentunya berbicara tentang Abu Hurairah, sudah kita sering mendengar biografi beliau, yaitu yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, yang meninggal tahun 60 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Dan beliau ini merupakan sahabat terbanyak di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu hadis yang beliau riwayatkan, apa yang kita baca di hadis ke-38 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini merupakan salah satu hadis qudsi yang sudah kita dapati di beberapa pertemuan sebelumnya. Ada beberapa pertemuan hadis dalam kitab Arba'in merupakan hadis qudsi. Alhamdulillah, ini salah satu hadis qudsi. Tentunya salah satunya ciri daripada hadis qudsi di dalam riwayatnya itu selalu dikatakan dari sahabat, yaitu Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Nah, ini jadi dinisbatkan riwayat periwayatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu ciri daripada hadis qudsi. Kemudian tentunya sudah kita banyak bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hadis qudsi. Maka kita pada pagi hari ini langsung saja masuk ke pembahasan hadis. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Man 'adali waliyan", siapa yang memusuhi kekasihku, siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, maka dia telah aku izinkan, maka aku telah mengizinkannya bil harb, untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidak ada amalan bagi seseorang untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada melakukan amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah.
tidak ada seorang hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amal-amal soleh yang bersifat sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'al ladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai orang itu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku yang akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Aku yang menjadi pendengarannya ketika pendengarannya digunakan. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan menjadi pandangannya ketika dia digunakan untuk memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang menggenggam ketika digunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya ketika digunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyanna, kalau dia minta memohon kepada aku, la'u'tiyanna, pasti akan aku berikan. Wala in ista'adani, kalau dia meminta perlindungan kepada aku, la'u'idzanna, pasti akan aku lindungi. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari. Jadi tema hadis ini atau hadis ini isinya cukup panjang ya. Dikatakan di dalam hadis tadi kesimpulannya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, siapa yang memusuhi aku maka dia telah aku izinkan untuk berperang. Yang kedua, tidak ada seseorang mendekatkan diri kepada Allah yang lebih utama daripada melakukan ibadah yang wajib, dan tidak ada seseorang yang selalu berusaha melakukan amal-amal sunnah kecuali dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah dicintai Allah, Allah akan menjadi pandangannya, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Dan kalau dia minta kepada aku, pasti akan aku berikan. Kalau dia minta perlindungan kepada aku, pasti aku lindungi. Inilah merupakan pembahasan yang sebenarnya cukup panjang sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita bahas hadis ke-8 ini cukup luar biasa. Intinya, ini hadis adalah bagaimana kita meraih menjadi kekasih Allah dan bagaimana kita harus bersikap dengan kekasih Allah, dan juga apa-apa yang Allah berikan sebuah kelebihan bagi para kekasihnya. Ini merupakan kandungan daripada hadis yang ke-38. Pertama, kita bahas kalimat man'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku telah izinkan baginya untuk berperang. Maksudnya, siapa yang memusuhi kekasih Allah berarti dia sudah siap berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memusuhi kekasihnya berarti telah mengibarkan bendera untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya merupakan pengumuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa yang memerangi kekasih Allah berarti dia sudah siap berperang dengan Allah. Bahkan Allah sendiri yang menantang. Apabila ada orang yang memusuhi kekasihku, berarti telah aku izinkan dia untuk berperang denganku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam atau Quran atau hadis atau syariat ini, kalau kita perhatikan dari ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad seluruhnya, tidak ada Allah pernah menyatakan perang kecuali kepada dua. Yaitu Allah menyatakan perang. Selainnya Allah tidak pernah. Allah murka, iya. Allah marah, iya. Ketika ada orang maksiat, Allah ancam dengan kehancuran, iya, dan sebagainya. Tapi menyatakan perang itu hanya dua. Apa itu? Yang pertama, orang yang bermain riba. Orang yang bermuamalah. Yaitu orang yang bersosialisasi, melakukan perdagangan, atau berhubungan sama manusia, tapi mengandung riba. Nah, itu kan Allah SWT pernah mengatakan, fa'illam tantahu fa'adhanu biharbim minallah wa rasulih. Kan dalam Al-Quran, ittaku wadaru ma baqiya minar riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Dikatakan orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan semua perkara-perkara yang mengandung riba jika kalian betul-betul orang yang beriman. Fa'illam taf'alu fa'adhanu biharbim minallah wa rasulih. Tapi kalau engkau tidak meninggalkan perbuatan yang mengandung riba, berarti engkau telah bersiap untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini perkara yang menunjukkan riba itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar.
Bahkan dinyatakan oleh Allah, siapa yang bermain riba berarti dia sudah siap berperang dengan Allah. Nah, yang kedua, apa itu? Orang yang memusuhi para kekasih Allah. Jadi, siapa yang memusuhi kekasih Allah, faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah, dia telah aku izinkan untuk berperang. Jadi hanya dua, Allah menyatakan perang kepada hambanya. Kapan? Saat hamba itu bermain-main dengan riba yang diharamkan Allah. Yang kedua, saat memusuhi para kekasihnya. Maka ini tentunya peringatan keras bagi kita. Usahakan semaksimal mungkin jangan melakukan, bahkan jauhi hal-hal yang membawa perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Bahkan Allah menantang untuk berperang dengan kita. Siapa itu? Jauhi perbuatan riba. Yang kedua, hati-hati terhadap para kekasih Allah. Karena mereka ini kalau kita usik, mereka ini kalau kita musuhi, ini akan menimbulkan kemurkaan Allah dengan diancam untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita berperang dengan Allah, sehebat apapun kita, sehebat apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun anak buah kita, tidak ada cerita kalau melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi tidak pernah Allah menyatakan perang kecuali di dua perkara, masalah riba dan masalah memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak sekali kita lihat kaum-kaum terdahulu dari zaman cerita-cerita Nabi Nuh sampai Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad. Itu yang memusuhi para kekasih Allah, yaitu para nabi, semuanya dihancurkan oleh Allah. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan, kaum Ad, kaum Samud, semua. Bahkan musuh-musuh Rasulullah SAW seperti Abu Jahal dan lainnya dihancurkan oleh Allah. Bukan karena mereka tidak beriman, tapi karena mereka menyakiti kekasihnya, menyakiti Rasulullah SAW. Banyak orang yang tidak beriman, tapi mati dengan normal, tidak diazab. Artinya di dunia, tapi di akhirat jelas orang yang tidak beriman akan kena azab. Tapi di dunia tidak dihancurkan, mereka tidak beriman saja. Tapi ketika mereka memusuhi kekasihnya, memusuhi Rasulnya, memusuhi para nabi, apalagi Fir'aun seperti ingin membunuh, maka dihancurkan. Tapi ketika tidak beriman, itu bukan menjadi sebab Allah hancurkan di dunia. Allah ancam diazab di akhirat. Oleh karena itu kita lihat di masa sekarang, misalkan di negara-negara yang ada di atas muka bumi ini banyak agama negara-negara yang tidak muslim, banyak negara-negara yang kafir, banyak negara-negara yang tidak bertuhan. Tapi kok nggak diturunkan azab? Ya, di dunia tidak, tapi di akhirat jelas. Selama mereka tidak menyakiti, selama mereka tidak mendolimi, itu tidak diazab di dunia. Kenapa? Karena bala, ada bencana, musibah, itu ketika melakukan kezaliman. Sementara kekafiran, keimanan, itu nanti azabnya akhirat. Maka di sini subhanallah, kata para ulama berdasarkan hadis, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasihku, maka sungguh dia telah aku izinkan untuk berperang. Di sini bersifat umum, bukan hanya khusus muslim, bukan hanya kafir. Orang kafir memusuhi para kekasih Allah akan dihancurkan. Orang muslim memusuhi kekasih Allah dihancurkan. Jadi di sini tidak melihat yang memusuhi itu muslim atau non muslim, tapi yang dimusuhi itu siapa? Yang dimusuhi ternyata adalah para kekasihnya Allah. Maka di situ akan dihancurkan kita. Mau kita beragama Islam, apalagi non Islam, semua akan dihancurkan. Ini merupakan hadis yang sifatnya umum. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasihku, maka dia telah aku izinkan untuk berperang. Nah, ini menunjukkan sifatnya am, sifatnya merupakan sifatnya umum. Maka berhati-hatilah kita terhadap para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memusuhi kekasih Allah ada dua. Memusuhi karena urusan ibadahnya, karena urusan amal solehnya, atau memusuhi karena dunianya. Ini tentunya berbeda. Ketika saya memusuhi, misalkan di sini ternyata saya tidak tahu ini ada kekasih Allah, orang yang soleh, orang yang baik. Nah, nanti kekasih Allah siapa kekasih Allah nanti dijelaskan di hadis selanjutnya atau di kalimat setelahnya di dalam satu hadis ini.
Nanti disebutkan bagaimana dan siapa itu para kekasih Allah. Tapi di sini baru disampaikan yang memusuhi kekasih Allah telah aku izinkan dia untuk berperang. Dan siapa kekasih Allah disebutkan nanti kalimat setelah ini. Jadi ketika kita memusuhi orang, itu ada dua. Saya memusuhi fulan karena orang itu beramal soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin zikir. Artinya orang ini baik, jujur. Lalu saya musuhi orang itu. Ini adalah model yang pertama, memusuhi. Ada yang kedua, saya musuh dengan fulan. Saya tidak cocok dengan fulan. Kenapa? Karena dia misalkan ada masalah yang berkaitan dengan dunia yang saya berhubungan dengan dia. Maka saya tidak suka dengan fulan karena dilawan saya. Itu urusan dunia. Misalkan saya ingin menjadi caleg misalkan ya, caleg DPR, caleg pokoknya menjadi pimpinan lah. Kemudian ada teman saya juga mau mencalonkan juga. Lalu saya menjadi lawan dia. Bahkan mungkin maaf, mungkin perbuatan kita musuhin dia. Dalam arti dia juga musuh kita untuk menjatuhkan kita menjatuhkan dia. Tapi saya tidak melihat dari segi ibadah. Saya hanya melihat urusan-urusan dunia yang saya sedang perselisihkan dengan dia. Tidak sedikit kalau kita lihat di lapangan, ketika saya punya tanah misalkan, terus ternyata suratnya ada sengketa. Kebetulan lawan saya yang berebutkan tanah itu orangnya soleh. Maka saya tidak ada urusan dengan kesolehannya, saya berurusan dengan tanahnya. Maka saya tidak cocok dengan si bukan gara-gara tanah, bukan gara-gara amal soleh dia. Maka itu juga terjadi permusuhan. Nah, yang dimaksud permusuhan yang akan mendatangkan murkanya Allah, yang Allah janjikan siapa yang memusuhi kekasihku, maka dia telah aku izinkan untuk berperang. Maksudnya bukan memusuhi urusan dunianya, tapi kita bermusuhan, kita tidak sejalan, kita tidak sepemikiran, bahkan kita sering bertektokan ya, sering berselisih, tapi urusan dunia, bukan urusan amal soleh. Maka hal seperti ini tidak masuk ke dalam ancaman hadis ini. Jadi yang diancam oleh Allah dalam hadis ini, siapa yang memusuhi kekasihku, maka dia telah aku izinkan untuk berperang. Maksudnya apa? Memusuhi karena amal soleh. Kita musuh sama fulan karena dia berdakwah di jalan Allah. Kita tidak suka. Hati-hati. Saya memusuhi fulan karena fulannya ahli ibadah. Melakukan amal soleh, suka mengajak orang kebaikan, suka bersedekah, suka baca Quran, suka berzikir. Saya nggak suka sama orang itu. Hati-hati. Ini merupakan ancaman yang dikenakan kepada mereka yang memusuhi seseorang karena kesolehannya, karena kebaikannya, karena ibadahnya. Maaf, mungkin ada seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang tokoh agama yang tidak sejalan dengan saya. Hati-hati. Kalaupun tidak sejalan, jangan pernah kita memusuhi. Jangan pernah kita membuat perlawanan karena tidak sejalan, tidak sepemikiran dengan kita. Apalagi, maaf, jangankan tidak sepemikiran dalam bab pemahaman agama. Lain agama saja kita tidak boleh musuhi. Orang kafir di sana yang menyembah selain Allah, orang Kristen, Yahudi, animisme, Buddha, Hindu, kita berbeda, makanya tidak boleh kita musuhi mereka. Kenapa? Allah sudah mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan di dalam ayat yang lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, agama kalian, bagiku agamaku. Jadi tidak ada hubungan. Kita tidak boleh memusuhi mereka karena beda agama. Apalagi hanya beda pemahaman. Satu agama, satu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya berbeda pemahaman. Lalu kita musuhi. Ini tentunya harus perhatian. Masalah saya tidak mau mengikuti pendapatnya, silakan saja. Masalah saya tidak mau menjalankan pemahamannya, boleh-boleh saja. Masalah saya tidak mau ikut hadir di kajiannya, di taklimnya, di perkumpulannya, silakan saja. Tapi untuk memusuhi, jangan. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita memusuhi dakwah salah seorang ulama, salah tokoh, tokoh agama, kiai, atau seseorang yang berdakwah atau beramal soleh. Tapi karena tidak sejalan kita musuhi. Ini akan dikhawatirkan. Ternyata misalkan orang itu betul-betul orang soleh. Ternyata orang itu orang baik di hadapan Allah. Ternyata orang itu kekasih Allah. Ini akan menjadi bumerang untuk kita. Kita akan menjadi bahaya. Makanya silakan kalau memang tidak cocok dengan
salah seorang tokoh agama, ustadz, dengan cara dakwahnya, dengan silakan saja. Tapi untuk memusuhi jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis ini, siapa yang memusuhi kekasihku, kan kita tidak tahu dia kekasih Allah atau bukan. Masa, tapi dia melakukan itu kan dohirnya secara apa yang kita dengar. Tapi kita tidak tahu di belakang mungkin ada orang yang maaf, seorang ustaz, seorang dai, dia melakukan kesalahan. Terus setelah itu mungkin di belakangnya dia bertobat, dia melakukan amal soleh yang kita tidak tahu. Yang kita lihat hanya yang dohirnya dia melakukan kesalahan. Tapi di belakang itu kita tidak tahu. Maka hati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini. Maka jadikanlah orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu menjadi kekasih kita. Kalau tidak, jangan pernah menjadikan mereka sebagai musuh kita. Karena itu akan mendatangkan kehancuran untuk kita dunia wal akhirat. Apalagi maaf sampai menumpahkan darah, memukul, mencaci, merendahkan, membunuh dengan karakternya, dihancurkan karakternya, dijatuhkan nama baiknya. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena sering para ulama mengatakan damul ulama masmum. Darah ulama itu beracun. Kalau engkau menumpahkannya, engkau akan seperti kena racun, hancur hidup. Maka ini yang pertama diingatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari firman Allah, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Kemudian di kalimat selanjutnya Rasulullah lewat hadis ini Bukhari Muslim, Allah SWT menerangkan bagaimana sih kekasih Allah itu, amalan apa sih yang menyebabkan orang menjadi kekasihnya. Nah ini tentunya amalan yang menjadi sebab orang menjadi kekasih Allah. Yang pertama disebutkan di hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaih. Tidak ada seseorang yang melakukan amalan yang lebih aku cintai, kata Allah. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'. Tidak ada seorang hamba yang berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaih, yang lebih aku cintai daripada melakukan ibadah yang wajib. Jadi kekasih Allah itu yang pertama adalah orang yang istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita. Ketika kita sholat 5 waktu, kita jaga. Maaf, kesibukan kita di kantor, kesibukan kita dengan begitu banyak pekerjaan kita yang harus kita selesaikan. Kalau mau jadi kekasih Allah, janganlah kewajiban kita tinggalkan, yaitu kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang kita juga punya kewajiban terhadap manusia. Kita punya kewajiban terhadap kantor. Harus kita selesaikan kewajiban-kewajiban kantor yang diberikan kepada kita, tapi ada kewajiban yang lebih tinggi, yaitu kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi kewajiban Allah dan kita penuhi kewajiban terhadap manusia. Karena tidak mungkin seseorang menjadi kekasih Allah kalau dia tidak memenuhi kewajiban dia terhadap Allah. Sangat sederhana. Sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, ketika datang bulan Ramadan, dia berpuasa Ramadan. Ketika dia punya harta banyak, menunaikan zakat. Bila dia punya kemampuan untuk bisa pergi haji, pergi haji. Itu merupakan kewajiban yang standar. Dan alhamdulillah kalau kita lihat syariatnya Rasulullah SAW, kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita sebagai Nabi Muhammad itu sedikit sekali. Sholat hanya 5 waktu dalam satu hari. Selama 24 jam hanya 5 waktu. Itu pun duhur hanya 4 rakaat, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kalau kita kumpulkan, tidak butuh 1 jam. 24 jam hanya diminta 1 jam lah misalkan. Sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpuasa, tidak banyak. Setahun sekali, hanya bulan Ramadan sebulan sekali. Selebihnya tidak ada yang wajib. Kewajiban itu sangat sedikit sekali. Puasa hanya 1 bulan di bulan Ramadan. Dalam 1 tahun. Kewajiban sholat hanya 5 waktu. Kalau urusan harta, zakat yang wajib. Hanya 2,5%. Dari 1 miliar uang yang kita miliki, hanya 25 juta. Sangat sedikit sekali. Sekian 2,5%, sangat-sangat sedikit. Jadi kewajiban tidak ada yang sulit. Kewajiban itu sangat masuk akal dan sangat ringan. Bagi mereka yang beriman tentunya. Bagi yang tidak beriman, kewajiban sholat 5 waktu saja sudah teter dia.
banyak meninggalkan sholat dan seterusnya. Nah, untuk untuk menjadikan seseorang sebagai kekasih Allah, pertama jaga kewajiban kita. Apapun yang diwajibkan Allah jangan pernah ditinggalkan. Karena Allah mengatakan, "Wa ma tagarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh hambaku yang lebih cepat mendatangkan kecintaanku melebihi ibadah yang wajib aku wajibkan kepadanya. Nah, ini adalah wali. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan-jangan wali-wali Allah itu banyak di sekitar kita. Karena wali itu tidak harus bisa terbang. Wali itu tidak harus bisa ngilang. Ya. Wali itu tidak harus bisa jalan di atas air. Tapi wali itu adalah orang yang istiqomah menjaga sholat 5 waktunya. Orang yang istiqomah puasa Ramadan. Orang yang istiqomah melaksanakan zakat hartanya. Orang yang istiqomah kalau memiliki kemampuan pergi haji. Sudah menjadi wali Allah. Maka di sebelah kanan kiri kita, jangan-jangan yang ada di kantor kita, yang dekat dengan meja kita, di sebelah meja, di belakang meja kita, atau tetangga rumah kita kanan kiri, jangan-jangan di para walinya Allah. Maka jangan kita sakiti mereka, jangan kita ganggu mereka, jangan kita tumpahkan darah mereka. Hati-hati terhadap mereka. Kita tidak tahu mereka itu adalah para kekasihnya Allah. Maka ini yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Tidak ada seseorang yang melakukan suatu amal yang lebih aku cintai daripada melakukan kewajiban. Berarti kalau sudah melakukan kewajiban, hati-hati. Musuhi seseorang, padahal dia itu muslim, padahal itu muslimah. Padahal dia rajin sholatnya. Padahal dia puasa Ramadan, dia menunaikan zakat hartanya. Dia menunaikan haji, hati-hati. Karena boleh jadi mereka itu para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kalimat yang kedua, ini tingkatan wali yang lebih tinggi. Siapa itu? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidak ada seorang hamba yang terus-menerus melakukan ibadah-ibadah sunnah, an-nawafil. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak ada seorang hamba yang melakukan amal terus-menerus dengan ibadah-ibadah sunnahnya hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari sinilah kata para ulama, wali itu banyak dan tingkatan wali itu ada. Wali itu banyak, yaitu siapa? Yaitu para wali itu adalah orang-orang muslim, mukmin yang muslimah yang menjalankan apa yang diwajibkan Allah kepadanya. Tapi kewalian itu akan semakin tinggi apabila dia bukan hanya melakukan ibadah wajib. Selain dia sholat subuh, tapi dia jaga sholat qobliyahnya. Selain sholat duhur, dia sholat ba'diyah dan qobliyahnya. Sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat duhanya. Wah, itu hati-hati terhadap orang-orang yang menjaga ibadah-ibadah sunnah. Selain dia puasa Ramadan, dia sering puasa Senin Kemis. Dia sering puasa Ayyamul Bid. Dia sering puasa-puasa Raja, puasa Sya'ban, puasa Syawal. Itu hati-hati. Yaitu 6 hari di bulan Syawal. Hati-hati terhadap orang yang suka melakukan amal-amal sunnah. Begitu juga selain dia membayar zakat hartanya setiap tahun, tapi dia juga banyak sedekah. Sedekah ini menjadi kunci seseorang menjadi tinggi derajat kewaliannya. Dia bukan hanya melakukan ibadah wajib dari haji. Haji sunnah dia lakukan. Umrah dia lakukan. Nah, ini hati-hati terhadap orang yang bukan hanya yang wajib dilakukan ibadahnya, tapi yang sunnah pun diperhatikan. Ini tingkatan kewaliannya lebih tinggi. Kalau yang sekedar wajib saja kita mesti hati-hati, apalagi yang sampai mereka istiqomah melakukan amal-amal sunnah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah menjelaskan kewalian itu bukan hanya yang kita sering pahami wali itu yang terbang, wali itu yang hilang. Bukan. Wali itu adalah orang yang istiqomah, kontinu mendawamkan amal-amal yang wajib dan sunnah. Sudah menjadi kekasih Allah SWT. Ya, walaupun maaf, di luar mereka, misalkan kita lihat ada orang yang tidak sholat 5 waktu, apalagi sunnah, tidak, mungkin bukan kekasih Allah, tapi tetap tidak boleh memusuhi kekasih Allah. Lalu apa bedanya memusuhi kekasih Allah dengan memusuhi itu bukan kekasih Allah?
Kalau memusuhi kekasihnya Allah akan dapat pengumuman dari Allah untuk berperang dengan Allah. Tapi kalau memusuhi orang lain yang bukan wali Allah yang tidak sholat kita musuhi, dosa. Yaitu dosa. Kadang kita memusuhi, bermusuhan ini hal yang dilarang dalam Islam. Tapi ditekankan di sini, hati-hati. Kalau kita memusuhi kekasih itu akan lebih. Bukan hanya sekedar dosa. Tapi diancam untuk berperang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah sukses dunia akhirat. Orang yang memusuhi para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin kalau kita Bapak Ibu membaca surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, itu kan Abu Lahab itu dapat sumpah dengan kalimat tabat yada abi lahabi watab, celakalah, binasalah, hancurlah tangannya Abu Lahab dan telah hancur. Ketika kalimat dan telah binasa, kalimat watab itu menunjukkan hancur di dunia sebelum di akhirat. Kenapa? Karena Abu Lahab memusuhi kekasihnya Allah Nabi Muhammad. Ada musuh-musuh, memang ada orang-orang kafir di zaman Nabi, orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik yang tidak beriman dengan Nabi, tapi tidak memusuhi Nabi. Tidak ada ancaman hancur di dunia. Tetapi yang memusuhi Nabi dihancurkan atau diancam dengan ancaman dunia sebelum akhirat. Begitulah kita. Ketika kita memusuhi, menyakiti para kekasih Allah sebelum di akhirat, di dunia sudah ditampakkan. Itu kan gambaran ya. Abu Lahab itu memusuhi Nabi Muhammad, dihancurkan di dunia sebelum di akhirat. Kehancuran Abu Lahab itu bukan karena dia tidak beriman, tapi karena memusuhinya. Karena memusuhi. Makanya jangan dibilang orang yang kafir akan dihancurkan di dunia. Enggak, di dunia tidak ada jaminan. Yang dihancurkan di dunia itu orang yang dolim, yang memusuhi para kekasih Allah. Tapi di akhirat, iya orang-orang yang tidak beriman akan kena ancaman nanti di akhirat. Nah ini tentunya hadis yang perlu kita renungkan, hadis yang perlu kita fahami, dan ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari sifat atau perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan kita di dalam kehancuran kita dengan diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah cara menjadi wali. Dan siapa itu wali Allah yang tadi? Wali Allah itu adalah orang-orang yang menjaga ibadah yang wajib. Tetapi kalau dia menjaga sunnah, kewaliannya lebih tinggi lagi. Nah, ternyata tanpa disadari, orang-orang sekitar kita itu banyak para wali. Maaf ya, para wali itu para kekasih. Kan para kekasih Allah itu gak mesti ditunjukkan. Kekasih Allah tidak mesti ditunjukkan. Maka berhati-hatilah bersikap terhadap muslimin. Apalagi, maaf tadi saya katakan, dai, ustaz, kiai, tokoh agama yang banyak berdakwah, yang banyak berjasa di dalam Islam, dengan berkat dia banyak orang yang mendapat taufik hidayah. Ini lebih berhati-hati lagi, karena mereka itu menjadi para kekasihnya Allah. Kalau saya melakukan amal soleh, 5 waktu saya jaga, sunnah saya jaga, saya jadi kekasih Allah. Apalagi saya ngajak orang biar menjaga sholat 5 waktu. Saya menjadi sebab orang ibadah. Kewalian itu akan lebih tinggi. Maka berhati-hatilah terhadap orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh di sekitar kita, terlebih lagi para tokoh. Karena maaf, kan di media sosial kalau kita buka, tidak sedikit ada konten-konten itu yang maaf ya suka mengangkat kekurangan-kekurangan dari para dai, kekurangan-kekurangan ustadz, kekurangan-kekurangan kiai, kekurangan-kekurangan ulama. Ulama manusia tidak lepas dari kesalahan. Maka ketika kita ingin mencari ulama yang sempurna, tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita lihat konten-konten itu, bahkan ada konten itu yang hanya membahas kesalahan-kesalahan kiai, membahas kesalahan-kesalahan ulama, membahas kekurangan-kekurangan ulama yang maaf menurut dia itu kurang, menurut dia itu salah. Dengan disandingkan, dikomplain, digandengkan dengan pemahaman dia. Menurut saya ini salah, itu sesuatu yang aib sekali. Tentunya insya Allah kita terjauh dari perbuatan ini. Yang ketiga, ya, yang pertama kan tadi di hadis ini, dalam satu hadis, yang pertama bagaimana murkanya Allah orang yang memusuhi para kekasih Allah. Yang kedua, diungkapkan siapa itu para kekasih Allah, orang yang melakukan ibadah-ibadah yang wajib, terlebih lagi yang menjalankan ibadah-ibadah sunnah.
Nah, yang ketiga, apakah ada wali-wali itu kejadian aneh ya? Nah, karena memang kalau kita belajar tentang kejadian aneh kan ada namanya irhasot, ada mukjizat, ada karomah, ada mauna, ada namanya istidraj. Tentunya nanti ada sihir, sihir yang kelima ini atau yang keenam. Yang pertama, irhasot, kejadian aneh yang terjadi kepada seseorang yang sebelum jadi wali. Maaf, sebelum menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi itu namanya irhasot. Nabi kan sering ya ada kejadian-kejadian yang aneh sebelum beliau jadi nabi. Itu namanya irhasot. Kejadian aneh setelah dia jadi nabi itu namanya mukjizat. Kejadian aneh saat dia menjadi kekasih Allah itu namanya karomah. Kejadian aneh kepada orang muslim biasa itu namanya maunah, pertolongan. Kejadian aneh kepada orang yang ahli maksiat itu namanya istidraj. Ada kejadian aneh yang keenam sihir, tapi itu bisa dipelajari. Yang lima ini tidak bisa dipelajari, yang satu sihir itu bisa dipelajari. Nah, di antara kejadian aneh yang lima ini yang datang dari Allah ada yang disebut dengan karomah. Karomah itu kejadian aneh yang diberikan Allah kepada para kekasihnya. Nah, apakah setiap kekasih itu harus punya karomah? Setiap para wali itu harus punya karomah? Tidak. Kata para ulama betul. Banyak para kekasih Allah ditampakkan karomah. Kejadian aneh yang di luar nalar. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang karomah itu pasti tidak masuk akal. Nah, kadang-kadang orang kalau kita bicarakan karomah hanya begini, wah nggak masuk akal. Justru itulah yang namanya karomah. Kalau karomah masuk akal bukan karomah namanya. Namanya karomah itu kharikul ada. Kharikul ada itu di luar kebiasaan, di luar nalar akal normal. Itu namanya karomah. Nah, apakah setiap para wali Allah itu ada karomah? Tidak. Tidak setiap para kekasih Allah diberikan karomah. Dan kalaupun ada karomah itu datang, itu pun hanya waktu-waktu yang Allah kehendaki. Karomah itu tidak bisa diminta. Karomah itu tidak bisa dipertontonkan. Karomah itu tidak bisa dipertunjukkan. Nah ini tentunya kata para ulama hikmah yang besar. Kalau karomah bisa dipertontonkan, kalau karomah bisa diperlihatkan, itu nanti timbul sombong. Tidak mungkin kalau ada orang bilang, saya punya karomah nih, terus ditunjukkan keanehan, itu bukan karomah. Karena karomah itu tidak bisa ditunjukkan. Karomah itu datang dari Allah tanpa apa? Kalau dia minta kepada Allah bisa, tapi kalau ditunjukkan dengan semau dia tidak bisa. Beda dengan sihir. Makanya kata ulama, apa sih bedanya karomah dengan sihir? Yang pertama dari yang mendatangkan. Kalau yang mendatangkan orang soleh itu biasanya karomah. Kalau yang melakukan itu orang yang tidak soleh itu namanya sihir. Nggak mungkin orang sihir bisa mendatangkan karomah. Tidak mungkin orang soleh mendatangkan sihir. Itu kan tidak mungkin. Yang kedua, sihir itu bisa dia kapan dia mau. Saya tunjukkan keluar api dari tangan saya keluar. Nah itu sihir. Karena dia bisa meminta. Bisa ditunjukkan langsung. Kalau karomah nggak bisa. Dia hanya mohon ya Allah. Berikan. Tapi dia nggak bisa. Kalau tiba-tiba nongol, tiba-tiba tidak. Itulah karomah. Bedanya. Kalau sihir kapan dia mau bisa. Karena dia ilmu. Bisa dipelajari. Tapi kalau orang bukan ilmu. Namanya wahbah. Pemberian dari Allah. Pemberian tidak bisa semau kita minta. Berapa banyak kita minta, doa nggak digabulkan. Tapi tiba-tiba ketika kita tidak inginkan, kejadian. Nah itulah karomah. Jadi bedanya sihir dengan karomah itu tidak bisa ditampakkan kapan dia mau. Jadi kalau ada yang ngaku wali, saya bisa melakukan ini. Itu mungkin, nggak mungkin. Itu ada, karena karomah itu tidak semau yang diinginkan. Nah ini adalah karomah. Apakah semua wali dapat karomah? Tidak. Ada yang diberikan karomah, ada yang tidak diberikan karomah. Makanya ulama suka bilang begini. Al istiqomatu khairun min alfil karomah. Keistiqomaan seseorang beribadah itu lebih baik daripada karomah. Daripada 1000 keramat katanya. Ketika kita sudah bisa ibadah sholat 5 waktu lurus tidak kita tinggalkan. Ditambah qobliyah kita jaga, duha kita jaga, tahajud tidak pernah kita tinggalkan, witir kita jaga. Sebenarnya Bapak Ibu sudah punya karomah itu. Bisa menjaga secara istiqomah ibadah yang kita lakukan itu lebih baik daripada 1000 keramat kata Rasulullah SAW. 1000 keramat kata para ulama lebih baik daripada 1000 keramat. Itulah hakikat karomah, yaitu apa istiqomah. Tapi ada yang istilah karomah itu yang terlihat keanehan, ya, seperti banyak sering kita dengar keramat gitu ya.
Apakah harus setiap wali itu ada keramat? Tidak. Bahkan banyak yang tidak ada keramatnya. Ada satu dua yang dikasih keramat. Jadi jangan Bapak Ibu patokan di wali atau bukan ada keramat atau tidak ada keramat. Tidak semua ada keramatnya. Tidak semua ada keramatnya. Tapi tidak juga. Tidak semua wali ada keramat. Enggak ada keramat. Ada. Ada wali-wali yang dikasih karamat. Ada para wali yang tidak dikasih karamat. Karamat itu artinya keanehan-keanehan tadi. Tapi kalau yang dikasih karomah disebutkan di sini, di hadis ini. Apa itu karomat disebutkan di hadis ini? Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, kalau dia sudah menjadi kekasihku, aku yang akan menjadi pendengarannya saat dia mendengar. Aku yang menjadi pandangannya saat dia memandang. Aku yang menjadi tangannya saat dia memegang. Aku menjadi kakinya saat dia berjalan. Ini kata para ulama, ini merupakan salah satu karomah. Karomah ada nanti ada dua penjelasan kalimat ini. Kalimat yang mengatakan di hadis ini, apabila aku sudah mencintai hambaku, aku yang menjadi pandangannya ketika memandang, aku yang menjadi pendengarannya ketika mendengar, aku menjadi tangannya ketika menyentuh, aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Kalimat ini diartikan dua. Yang pertama, ini sebagai karomah. Jadi ada para kekasih Allah kalau sudah punya karomah, kewaliannya tinggi, dia punya karomah, dia bisa mendengar orang yang berbicara jauh di belakang tembok sana. Di kantor sebelah, di gedung sebelah ada yang berbisik, saya bisa dengar. Nah, itu namanya karomah. Waktu didatang tadi kamu berbicara begini, begini, begini. Padahal tidak direkam, tidak ada CCTV. Nah, itu namanya aku yang menjadi pendengarannya ketika mendengar. Itu telinganya itu pendengarannya sudah tidak normal. Dia bisa mendengar sesuatu yang banyak orang tidak dengar. Pandangannya menjadi pandangan itu ketika dia memandang. Bisa tembus, bisa melihat, bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu namanya karomah. Tangannya dan kakinya. Artinya panca inderanya itu sudah melebihi daripada fungsi panca indera aslinya. Panca inderanya itu sudah melebihi daripada fungsi panca indera. Mata itu kan biasanya memandang bila ada cahaya, bila tidak terhalang. Tapi dia bisa memandang tanpa cahaya, tanpa terhalang. Karena kata Allah, aku yang menjadi pandangannya ketika dia memandang. Nah, ini namanya karomah. Jadi, karomah itu sudah di luar nalar. Nah, jadi ada para kekasih Allah yang dikasih karomah. Makanya kalau kita baca, ada kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, 2 jilid, besar jilidannya. Itu judulnya Karamatul Aulia. Itu judulnya Karamatul Aulia. Karamatul Aulia apa? Keramatnya para wali. Di sini diceritakan Bapak Ibu. Cerita-cerita yang aneh, cerita-cerita yang unik, itu namanya karomah. Jadi kalau kita tidak menerima karomah karena di luar nalar, itu berarti kita belum paham apa itu karomah. Yang namanya karomah itu di luar nalar. Kemudian ada yang menerjemahkan kalimat apabila aku sudah mencintainya, aku yang menjadi pendengarannya saat dia mendengar, aku yang menjadi pandangannya saat dia mendengar, memandang, aku menjadi tangannya saat menyentuh, aku menjadi kakinya saat dia berjalan. Itu bukan menunjukkan karomah, tapi menunjukkan para kekasih Allah, matanya itu tidak pernah digunakan untuk memandang yang haram. Kalau yang haram ditutup. Para kekasih Allah tidak pernah menggunakan telinganya kecuali dengan sesuai yang dikehendaki Allah. Tangannya tidak pernah menyentuh yang haram. Dia hanya menyentuh yang dikehendaki oleh Allah. Kakinya dia tidak pernah menggunakan jalan di tempat-tempat maksiat. Kakinya digunakan untuk berjalan di jalan-jalan yang di tempat yang diridhoi Allah. Itu namanya aku yang menjadi pandangannya, menjadi penglihatannya. Artinya pandangannya, penglihatannya sesuai dengan kehendakku. Kalau ini haram didengar, dia tidak mau. Kalau ini haram dilihat, nggak mau. Itulah para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan karomah, ya. Bisa diterjemahkan sebagai karomah. Jadi, yang terakhir sebagai penutup, ya, penjelasan bab ini sebenarnya Bapak Ibu cukup panjang sekali, ya, karena memang waktu kita sangat terbatas. Kita singkat saja. Jadi yang pertama, apa ancaman di hadis ini yang berbunyi ancaman bagi orang yang memusuhi kekasih Allah akan berperang dengan Allah. Bagaimana cara orang itu menjadi wali dan bagaimana kita mengetahui seseorang itu walinya Allah? Yang pertama, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Kalau orang sudah menjaga ibadah wajib dan sunnahnya, maka ketahuilah dia adalah kekasih Allah. Dan kalau kita mau jadi kekasih Allah, jaga yang wajib, jaga yang sunnah. Yang ketiga, karomah bisa terjadi
kepada para kekasih Allah, bisa juga tidak. Kalaupun dia dikasih karomah, semua panca inderanya berfungsinya sudah di luar daripada kebiasaan atau kefungsian secara alami panca indera tadi. Sudah tidak berfungsi seperti biasa, tapi dia akan lebih. Ada yang bilang yang namanya hadis ini, orang yang menjadi kekasih Allah, menjadi wali, pandangannya itu selalu memandang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan yang diinginkan Allah, pendengarannya dan seterusnya. Yang terakhir sebagai penutup, di hadis ini ditutup dengan kalimat wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adzani la'uidanna. Jika dia minta kepadaku, la'utiyanna, pasti akan aku beri. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la'uidanna, pasti akan aku lindungi. Nah, ini salah satu keistimewaan para kekasihnya Allah, Pak. Kalau dia berdoa dikabulkan. Kalau dimohon pertolongan, kalau dia memohon permohonan akan dikabulkan permohonannya. Kalau diminta sesuatu akan dikabulkan. Tapi kalau dia minta perlindungan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri para kekasih Allah, mustajabud dakwah. Kata orang itu mustajabud dakwah, doanya sangat cepat dikabulkan. Itu para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sudah kita bahas pengkabulan doa itu kan tidak langsung minta langsung bisa jadi langsung dengan penggantinya, apa yang diminta dikasih atau dihindarkan dan dibalas dan seterusnya. Intinya, para kekasih Allah itu kalau berdoa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia minta perlindungan, langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu di hadis ke-38 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin masih ada 4 menit kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ustaz Siddiq, tafadhol. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah sangat banyak materi yang sudah Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, izin masih ada waktu sekitar 4 menit. Jika tidak ada mungkin sedikit Ustadz dari saya Ustadz pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa salah satu cara untuk menjadi kekasih Allah adalah kita istiqomah dalam ibadah sunnah Ustadz. Apakah ada kriteria khusus Ustadz, ibadah sunnah apa saja gitu yang mungkin bisa kita lakukan? Karena kan kalau kita lihat sunnah itu kan ada banyak Ustadz ya. Mungkin supaya kita fokus menjadi kekasih Allah itu kira-kira apa saja sunnah yang harus kita lakukan Ustadz? Tafadhol Ustadz. Nah, betul, sangat bagus sekali. Memang ibadah sunnah itu banyak sekali ya. Ya, tidak mungkin seseorang itu bisa menjalankan semua ibadah sunnah. Ya, kecuali orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya maaf dengan keterbatasan, dengan kesibukan, ini apa yang bisa saya pilih ibadah sunnah yang untuk saya istiqomahkan biar menjadi kekasih Allah. Kata para ulama, inilah tentang ibadah sunnah itu banyak. Baik sholatnya banyak, sedekah itu banyak, ibadah itu banyak, dikit banyak apa yang mesti dibaca. Nah, kata para ulama, carilah ibadah-ibadah sunnah yang kamu cenderungi untuk kamu lakukan. Kecenderungan hati untuk kita pilih. Mana ibadah sunnah yang lebih kita cintai. Ada orang yang cenderung dengan banyak berzikir, dengan banyak istighfar. Banyakkan istighfar. Ada orang cenderung, kok saya lebih tenang tuh kalau baca Quran. Banyakin baca Quran. Kata para ulama, setiap orang itu punya kecenderungan berbeda-beda. Ada yang lebih cenderung tuh sholat sunnah. Dia suka sekali dengan sholat. Ada yang lebih cenderung baca Quran. Ada lebih cenderung berzikir. Ada yang lebih cenderung bersolawat. Ada yang cenderung sekali sedekah. Jadi dicari waktu ingin sedekah. Selalu ingin bersedekah. Kata para ulama, Allah berikan kecenderungan setiap orang itu berbeda-beda. Maka apa yang kita cenderungi, apa yang kita cintai, apa yang lebih kita sukai, jadikan ibadah itu. Jangan pernah meremehkan ibadah sekecil apapun. Ini nanti kalau kita cerita tentang para kekasih Allah, ada seseorang yang bisa menjadi wali hanya memperhatikan seekor burung. Jadi setiap waktu diperhatikan binatang, diberikan makan. Setiap hari dicari binatang-binatang hanya memberikan makan. Terus dengan ikhlas dia suka. Jadi ya seperti seekor kucing itu kan yang ditolong dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang
Zaman dulu dia tiap hari membawa makanan di keliling cari hewan-hewan di jalan terus kasih makan. Dia tidak pelihara, tapi ada kucing kasih makan dulu di keliling. Ngasih makan hewan-hewan yang kelihatan sederhana. Di mana ada binatang diberikan makan. Dia suka. Ya. Ini tentunya selain wajib, ini sudah dilaksanakan. Ini kecenderungan dia yang lebih. Jadi, ada orang ya maaf. Saya dulu di Madinah juga ada salah seorang yang orang bilang ini Masya Allah orang-orang. Dia setiap ke masjid, dia bawa makanan yang namanya permen atau halawa itu permen. Dia setiap pergi, kantong itu penuh dengan permen. Dia untuk apa? Ketemu anak-anak yang di masjid. Dikasih permen, dikasih. Nanti di jalan, kalau anak-anak itu. Dan itu menjadi menyenangkan anak-anak yang ke masjid. Jadi kelihatan kecil, menjadi luar biasa. Atau mungkin sebagai contoh yang sangat sederhana disebutkan dalam Bukhari Muslim, itu cerita tentang umum mehjan. Ya, cerita umum mehjan yang disebutkan Bukhari Muslim. Yaitu dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, ada seorang wanita hitam, annamra'atan sauda takumul masjid. Dulu ada perempuan hitam, warna kulitnya, suka menyapu masjid, membersihkan masjid. Istiqomah menyapu, membersihkan masjid. Padahal ini seorang wanita. Lalu sekali waktu dia meninggal. Sahabat, nah Rasulullah nanya, di mana ini perempuan? Kok nggak kelihatan? Fagaba anha. Rasulullah kehilangan. Fasa'ala anha. Rasulullah nanya sama sahabat, ini perempuan yang biasa memperhatikan masjid, bersihin masjid kemana? Matat ya Rasulullah, meninggal ya Rasulullah. Nabi marah. Mereka ka'annahum sagaru amroha. Mereka menganggap, ini kan cuma perempuan hitam. Kerjaannya hanya bersihin masjid. Lalu meninggal, sudahlah bukan orang penting. Jadi dikuburkan tanpa dikabarkan sama Nabi. Akhirnya Nabi marah. Afala kuntum afala kuntum adantumuni kata Rasulullah. Afala kuntum adantumuni. Kenapa kalian tidak memberikan kabar kepada saya? Meninggal ini kau anggap kecil, engkau kuburkan. Kata Rasulullah. Akhirnya dulu nih ala Gabriel. Akhirnya Rasulullah bilang, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Akhirnya Rasulullah nyari kuburan di antara para sahabat. Ini ya Rasulullah. Rasulullah berdoa. Lalu Rasulullah tersenyum. Dibilang Allah terangkan kuburnya karena doa-doaku. Lihat bagaimana seorang wanita hitam menjadi kekasih Allah hanya sekedar memperhatikan dengan membersihkan masjid. Amalan yang kecil. Tapi dia istiqomahkan. Itu menjadi. Nah, makanya kan dalam hadis Aisyah, Bukhari Muslim juga hadis Aisyah, khairul amal adwamuha. Nah, dikatakan khairul amal ilallahi adwamuha. Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah yang paling dawam. Jadi setiap orang tidak sama. Kita lebih cenderung sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Saya lebih cenderung dikir, basahi lidah kita dengan berzikir. Saya cenderung dengan sholawat, banyakin sholawat. Saya cenderung dengan istighfar, istighfar. Saya kelebihan masing-masing. Jadi Ustaz Siddiq dan juga yang lain silakan mana yang lebih dia suka dari ibadah sunnah itu perbanyak istiqomah, berikan waktu yang fokus kepada ibadah yang kita sukai. Insya Allah itu menjadi jalan amal kita untuk apa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak harus ibadah ini tidak karena ibadah sunnah ada pilihan, dikasih pilihan. Kalau yang wajib kan sudah jelas. Kalau yang sunnah itu pilihan. Mana yang lebih kau cenderungi istiqomah. Jadikan konsenkan kepada itu, jadi kamu menjadi kekasihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Afwan Ustadz, tadi sepertinya ada Pak Edi Ustadz yang raise hand ya. Izin Pak Edi, apakah ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Edi. Ya, makasih Mas. Tadi udah turun resnya tapi kalau diminta ya kasih waktu cukup waktu ya. Ya, makasih. Ini Insya Allah Ustadz, Pak masih Pak. ya, makasih Ustadz. Tadi udah jelas ya disebutkan Ustadz ciri-ciri atau apa itu yang dinamakan wali ya Ustadz ya. Eh, dan kita semua juga ada paham insyaallah. Ini Ustadz, bagaimana menyikapi ini ya saudara-saudara kita di luaran tuh ya yang menyebut wali-wali itu tidak hanya seperti itu ya betul tadi Ustaz yang bisa terbang seperti itu ya. Bahkan ada yang maaf nih ada wali majelut gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau menemukan di sekitar kita orang yang percaya seperti itu gitu ya. Memberitahukan bahwa itu sebenarnya bukan wali tapi apa gitu ya. Eh, takutnya juga kita malah dicap eh, memusuhi wali Allah gitu kan Ustaz. Karena mereka menyebut dia juga wali kalau kita singgung kita sindir kita dicap juga menjadi orang-orang yang memusuhi wali Allah gitu kan.
Nah, bagaimana menyikapi seperti ini, Ustaz? Atau bagaimana cara menjelaskan ya kepada saudara-saudara kita yang kemungkinan di sekitar kita juga banyak nih, Ustaz. Itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya, memang urusan di realita ya di masyarakat itu memang aneh-aneh memang. Karena memang mereka tadi itu, mereka tidak paham. Yang dianggap aneh itu dianggap wali. Nah, padahal tidak setiap yang aneh itu wali. Nanti ya kita bisa bedakan. Makanya ada Ibnu Taimiyah 728 Hijriah itu meninggal. Beliau pernah membuat karangan atau ada kitab yang namanya Al-Farqu Baina Waliyullah wa Al-Farqu Baina Waliyillah wa Wali Syaitan. Pembeda antara walinya Allah dan wali syaitan. Nah, ini harus kita bedakan. Nah, sekarang kan ya maaf, kadang-kadang yang aneh aja udah dianggap wali gitu. Walaupun bicaranya ngaco-ngaco banget itu. Artinya kadang memberikan dakwah tapi dakwahnya subhanallah. Oh, yang unik itu, yang kalau kata para rasul, kamu belum pernah mendengar sebelumnya. Itu kata banyak-banyak apa ilmu-ilmu yang menyeleneh, maaf, yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keanehan. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat keilmuan kita masyarakat umum ini kadang-kadang ya maaf tidak banyak tahu. Maka di sini menunjukkan bahwa mereka tidak paham mana wali dan mana bukan wali. Tidak bisa membedakan bena waliyillah wa wali syaitan. Tidak bisa membedakan antara walinya Allah dan wali syaitan. Lalu sikap kita bagaimana terhadap seperti itu? Ya, kalau memang kita punya potensi untuk menjelaskan, ya jelaskan, tapi tetap harus dihindari celaan, cacian. Tapi hanya memberikan ini loh. Kalau yang dijelaskan di dalam hadis, walinya Allah begini. Adapun yang tidak masuk kriteria di hadis ini, ya saya nggak berani mewalikan karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, kadang-kadang mereka ini kalau kita jelekan ini langsung rame ini urusannya. Kita bukannya hanya dituduh benci sama wali, maksudnya bisa sesat kita dianggapnya. Yang kan tidak percaya dengan wali itu dia. Karena yang kita hadapi ini kadang-kadang kan maaf, kadang-kadang kurang kurang mengerti lah ya. Maka silakan cocok untuk kita jelaskan. Kalau kita memang lihat, apalagi maaf, kita melihat langsung. Kita melihat langsung perbuatan itu jauh banget dengan syariat. Maka kita boleh melihat, tetapi tetap kita hindari untuk mencela, mencaci. Nah, tetap kita menjelaskan yang hak tanpa mencela itu insya Allah akan lebih menjadi pemikiran bagi mereka. Tapi kalau kita cela itu sebelum apa-apa udah marah duluan mereka, emosi yang naik. Ini yang jadi masalah. Maka itu yang bisa kita bahas. Nah, jadi kalau nanggepin itu terlalu banyak memang ya. Sekarang apalagi ya maaf ini ada yang dianggap diwalikan tetapi dia diem. Itu sebenarnya nggak terlalu parah. Yang parah itu dianggap wali tapi dia ngomong. Si yang dianggap wali itu dia ngomong dengan ajaran-ajaran yang di luar dari Islam. Itu yang berbahaya. Itu dikhawatirkan akan menyesatkan dengan dia bicara. Ada yang tidak bicara tapi diwalikan orang itu lain. Tapi itu bahaya karena orang tidak paham. Yang salah itu yang bodohnya yang mewalikan. Tapi ketika dia katakan wali terus dia bicara dengan kalimat-kalimat yang jauh dari syariat Islam itu yang sangat berbahaya. Nah, kan di YouTube banyak juga tuh yang aneh-aneh dengan kalimat dia bisa baru. Kalau kita nih kalau orang yang berpendidikan dasar saja udah tahu ini orang gila, tapi tetap aja dianggap sebagai apa? Wali. Nah, hal-hal seperti ini tetap mensikapinya ya karena tadi ya kita lihat masyarakat kita muslimin banyak yang kurang di dalam bab seperti ini. Maka kita harus berhati-hati juga, tapi tetap harus kita mestinya menjelaskan bahwa ini apa begini loh wali itu yang dijelaskan oleh Rasul. Sederhananya hadis arba'in saja ada di bab. Ini kan bab hadis kecil ya. Hanya 40 kitab arba'in ini hampir semua orang membaca. Sederhana sekali kok. Untuk mengetahui seorang wali itu ketahuan sangat sederhana. Tapi mungkin ya kalaupun sederhana tapi kalau yang nggak belajar tetap aja nggak sederhana ya masalahnya begitu. Wallahu alam. Ya kita doakan semoga saudara-saudara kita muslimin betul-betul diberikan taufik hidayah, diberi ilmu yang manfaat sehingga betul-betul bisa membedakan alladzina yufarriquna bainal haq wal batin. Insyaallah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Wallahu alam. Syukran Pak Edi, terima kasih banyak. Ya, Semoga sehat jazakallahu selalu. khairan, Ustaz. Ya. Ya, baik Ustadz, terima atas jawaban disampaikan Ustadz. Terima kasih Pak juga pada Pak Edi ya yang telah menyampaikan pertanyaan. Afwan Ustadz, melebihi waktu 8 menit. Izin sebelum ditutup Ustadz, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, mengkabulkan semua hajat kita, memudahkan segala urusan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik untuk dibukakan kepada kita semuanya pintu-pintu kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair kepada Ustaz Sidik dan yang lainnya. Semoga seluruh jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Abdurrahman Assegaf LCMA yang telah berkenan mengisi kajian kita pada pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih pada para jamaah yang juga berkenan hadir dalam kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya pada Ustadz dan Bapak Ibu semua. Izin kami tutup linknya. Assalamualaikum.